Halo kawan FH sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Nanda Saraswati, dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di bawah Departemen Hukum Internasional. Dalam video ini, kita akan membahas bersama-sama mengenai sistem perkuliahan yang terdiri dari kurikulum, sistem SKS, beban studi, dan juga evaluasi studi. Namun sebelum kita membahas satu persatu, marilah kita melihat sambutan dari Ibu Dr. Siti Hamidah, SHMM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa baru, saya ucapkan selamat datang dan bergabung di keluarga besar Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Suatu hal yang patut disyukuri bahwa saudara telah berhasil dalam seleksi mahasiswa baru, bersaing dengan ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk menduduki satu kursi pendidikan tinggi di Universitas Brawijaya yang tercinta ini. Tapi ingat saudara, ini adalah langkah awal untuk mencapai cita-cita besar saudara. Di pundak saudara ada harapan dari orang tua, keluarga, bangsa dan negara. Untuk itu buktikan bahwa saudara mampu mengemban amanah ini. Selamat mengarungi samudra ilmu pengetahuan hukum, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Semoga Allah meridhoi langkah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan FH, sebelum kita berbicara tentang sistem perkuliahan, ada baiknya kawan FH mengetahui terlebih dahulu visi dan misi program studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Visi, menjadi fakultas hukum unggul yang berstandar internasional untuk menghasilkan lulusan berkemampuan akademis, profesional, humanis, etis, dan religius. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang dapat mengembangkan penalaran dan kemampuan profesional di bidang hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian perkembangan ilmu hukum. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya saat ini menggunakan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum tahun 2020. Kurikulum ini didasarkan pada Outcome Based Education atau disingkat OBE, di mana kegiatan perkuliahan didasarkan pada profil lulusan yang telah ditargetkan oleh fakultas yang telah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja dan pemangku kepentingan, serta kondisi terkini di Indonesia yang telah memasuki masa revolusi industri 4.0. Kebutuhan-kebutuhan ini dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan, program studi sarjana ilmu hukum, dan menggunakan pula visi dan misi perguruan tinggi, fakultas, serta jurusan. Adapun profil lulusan pada program studi sarjana ilmu hukum adalah 1. Mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis, menyusun, dan menerapkan pendapat hukum berdasarkan keilmuan hukum yang berkeadilan. 2. Mahasiswa memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalah hukum, serta menyusun dokumen hukum dalam proses hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang bermanfaat bagi masyarakat. 3. Mahasiswa memiliki kemampuan literasi dalam membentuk dan mengembangkan hukum melalui penelitian sesuai dengan profesi dan perkembangan peradaban. 4. Mahasiswa memiliki jiwa kepemimpinan dan menjunjung tinggi nilai humanis, etis, dan religius. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sudah menerapkan program Merdeka Belajar yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 45 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Intinya, mahasiswa diberi hak untuk belajar di luar program studi selama 1 semester atau maksimal 3 semester. Di program studi Sarjana Ilmu Hukum FHUB, Merdeka Belajar diterapkan sebagai berikut. Pertama, mahasiswa menempuh pendidikan reguler. Kedua, mahasiswa menempuh pendidikan Merdeka Belajar 1 semester di dalam UB. Artinya, ada 1 semester yang diambil di luar program studi FH, namun tetap di dalam UB. Ketiga, mahasiswa menempuh pendidikan Merdeka Belajar 1 semester di luar UB, baik di perguruan tinggi lain maupun di lembaga non-perguruan tinggi, seperti perusahaan atau kantor pengacara. Fakultas memfasilitasi 3 kegiatan Merdeka Belajar di luar kampus UB, yaitu pertukaran mahasiswa, magang, dan penelitian. Keempat, mahasiswa menempuh pendidikan Merdeka Belajar 2 semester di dalam dan luar UB. Maksudnya, 1 semester mengambil di dalam salah satu program studi yang ada di UB,
dan program studi di universitas selain UB atau di lembaga non-perguruan tinggi. Kelima, mahasiswa menempuh pendidikan Merdeka Belajar 2 semester di luar UB. Atau keenam, mahasiswa menempuh pendidikan Merdeka Belajar 3 semester, terdiri dari 1 semester di dalam UB dan 2 semester di luar UB. Ngomong-ngomong soal kurikulum dan mata kuliah, nantinya banyak mata kuliah yang wajib kawan FH ambil di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ini karena kawan FH harus memenuhi beban studi sebagai mahasiswa program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang terdiri dari minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS. Nah, sekarang mata kuliah apa saja yang wajib kawan FH ambil selama kuliah nanti? Mata kuliah tersebut terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut. Pertama, mata kuliah umum atau MKU. Mata kuliah umum ini harus diambil oleh mahasiswa dari semua fakultas di Universitas Brawijaya di tahun pertama studi, yang terdiri dari Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Masing-masing dari mata kuliah tersebut berbobot 2 SKS, sehingga total keseluruhannya adalah 8 SKS. Kedua, mata kuliah muatan universitas atau MKUB, yang terdiri dari tugas akhir atau skripsi sebanyak 6 SKS, pengabdian kepada masyarakat atau KKNT sebanyak 4 SKS, kewirausahaan sebanyak 2 SKS, dan bahasa Inggris sebanyak 2 SKS, sehingga total keseluruhannya adalah 14 SKS. Baik mata kuliah umum maupun MKUB adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa. Ketiga, mata kuliah wajib program studi yang totalnya adalah 90 SKS. Mata kuliah wajib program studi ini diambil sesuai dengan tahapan studi, sehingga dalam menyusun rencana studi tiap semester, kawan FH tidak bisa asal mengambil mata kuliah, tetapi harus sesuai dengan buku pedoman serta mengikuti saran dari dosen penasehat akademik. Ada juga beberapa mata kuliah wajib yang menjadi mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah lainnya. Artinya, sebelum kawan FH bisa mengambil mata kuliah tersebut, kawan FH harus terlebih dahulu lulus mata kuliah prasyarat tersebut. Selanjutnya, ada mata kuliah yang termasuk dalam kategori mata kuliah pilihan program studi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari mata kuliah pilihan program studi ini adalah mata kuliah pilihan konsentrasi, yaitu mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang sudah mengambil konsentrasi tertentu. Konsentrasi dapat dipilih sesuai minat kawan FH masing-masing setelah kawan FH memenuhi syarat dan lulus semua mata kuliah wajib program studi yang menjadi prasyarat dari konsentrasi tersebut. Adapun konsentrasi di FHUB terdiri dari hukum keluarga, hukum ekonomi dan bisnis, hukum perburuhan, hukum agraria, hukum pidana, hukum internasional, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum Islam. Selanjutnya adalah mata kuliah pilihan program studi reguler, mata kuliah pilihan kemahiran, dan mata kuliah pilihan pendalaman. Daftar mata kuliah pilihan ini selengkapnya dapat kawan FH baca di buku pedoman pendidikan. Kesemua mata kuliah pilihan tadi dapat dikonversi ke dalam program Merdeka Belajar yang dilaksanakan di luar kampus. Nah, itulah sedikit gambaran tentang kurikulum di FHUB. Bagaimana? Anda sudah semangat untuk belajar atau malah semakin bingung? Tenang, kalau Anda bingung, Anda selalu bisa berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik Anda. Materi selanjutnya adalah sistem kredit semester. Namun sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai sistem kredit semester, kawan FH perlu mengenal apa itu semester. Satu semester berlangsung selama 16 sampai dengan 19 minggu kerja, yang merupakan minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau 22 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan perkuliahan di dalam kelas, praktikum, kerja lapangan seperti magang dan pengabdian masyarakat, penelitian, kegiatan yang dilaksanakan dalam program pertukaran pelajar atau student exchange jika kawan FH mengikutinya, dan kegiatan akademik terstruktur mandiri, yaitu belajar mandiri dan mengerjakan tugas-tugas. Berbagai kegiatan ini harus sesuai dengan kurikulum FHUB 2020 dan Merdeka Belajar.
Nah, mungkin selama ini kawan FH sudah pernah mendengar istilah SKS, tapi belum begitu paham dengan apa yang dimaksud dengan SKS itu. Padahal istilah SKS itu akan sering Anda jumpai ketika Anda kuliah nanti. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan SKS? SKS adalah singkatan dari Satuan Kredit Semester. Pengertian dari kredit sendiri adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif. Selanjutnya, semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang atau program pendidikan tertentu. Dengan demikian, satuan kredit semester atau SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran beban studi mahasiswa dalam satu semester serta besarnya pengakuan keberhasilan usaha mahasiswa dan besarnya usaha untuk menyelenggarakan program pendidikan bagi dosen. Setiap mata kuliah dan kegiatan akademik ditentukan bobot SKS berdasarkan cakupan dan bobot materi. Setiap mahasiswa mengambil SKS sesuai dengan kemampuan akademik, maksimal 24 SKS. Nah, di setiap semester, kawan FH harus menempuh sejumlah mata kuliah atau kegiatan tertentu yang dapat dikonversi atau diubah ke dalam mata kuliah tertentu, berdasarkan kurikulum 2020 dan pedoman Merdeka Belajar. Masing-masing mata kuliah tersebut mempunyai bobot yang dinyatakan dalam SKS. Perhitungan satu SKS bagi mahasiswa terdiri dari 50 menit tatap muka terjadwal, 60 menit kegiatan akademik terstruktur, 60 menit kegiatan akademik mandiri. Nah, itulah penjelasan tentang SKS dan mengapa SKS itu sangat penting dalam proses perkuliahan. Nah, selanjutnya adalah materi mengenai beban studi, di mana kawan FH sebelumnya sudah mengetahui mengenai sistem kredit semester. Beban studi pada dasarnya adalah jumlah minimal dari kegiatan dalam perkuliahan yang harus dilakukan sebagai syarat kelulusan kawan FH. Acuan yang digunakan dalam mengukur beban studi adalah jumlah kredit atau SKS minimal yang ditempuh di setiap semester. Beban studi dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya, seorang bekerja rata-rata 6-8 jam selama 6 hari berturut-turut. Sementara seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar 8-10 jam sehari atau 48-60 jam seminggu. Yang ini semuanya termasuk kegiatan belajar mandiri, pengerjaan tugas terstruktur, dan kegiatan perkuliahan tatap muka dengan dosen. Oleh karena itu, satu SKS kira-kira setara dengan 3 jam kerja, maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16-20 SKS atau rata-rata 18 SKS. Nah, tetapi dalam menentukan beban studi satu semester, perlu juga memperhatikan kemampuan kawan FH sekalian yang dilihat dari hasil studi pada semester sebelumnya. Kemampuan ini diukur dari indeks prestasi atau disingkat IP yang ditentukan dari nilai akhir setiap mata kuliah dan bobot SKS-nya. Nah, nilai akhir mata kuliah ini berkisar antara A hingga E dengan konversi seperti ini. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung indeks prestasi? Saya akan memberikan contoh cara menghitung indeks prestasi. Misalkan, mahasiswa akan mengambil 3 mata kuliah pada satu semester, yaitu pengantar hukum Indonesia yang senilai 2 SKS, pengantar ilmu hukum yang bobotnya 4 SKS, dan ilmu negara yang bobotnya adalah 2 SKS. Total dari 3 mata kuliah ini adalah 8 SKS. Misalkan mahasiswa mendapatkan nilai A untuk mata kuliah pengantar hukum Indonesia, itu nilainya 4. Dan misalkan Anda mendapatkan nilai B di mata kuliah pengantar ilmu hukum, itu nilainya 3. Dan seandainya Anda mendapatkan nilai A di mata kuliah ilmu negara, itu nilainya adalah 4. Nah, kalau kita kalikan 2 dikali 4 sama dengan 8, 4 kali 3 sama dengan 12, dan 2 kali 4 sama dengan 8, jika dijumlah totalnya adalah 28. Nah, 28 ini kemudian kita bagi dari jumlah SKS yang Anda ambil, yaitu 8 SKS, sehingga muncul hasil akhirnya adalah 3,5. Itulah indeks prestasi Anda dalam satu semester. Khusus untuk kawan FH yang saat ini menempuh semester pertama, beban studi ditentukan secara paket. Beban studi di semester pertama ini terdiri dari 20 SKS, yang terdiri dari mata kuliah pendidikan agama, kewirausahaan, bahasa Inggris,
pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, ilmu negara, bahasa Indonesia, Pancasila, dan kewarganegaraan. Di semester-semester selanjutnya, kawan FH harus menentukan sendiri mata kuliah yang akan ditempuh. Penentuan ini tentu harus dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen penasihat akademik. Dan jumlah SKS semester kedua tergantung pada indeks prestasi yang Anda peroleh di semester pertama. Kawan FH, prestasi akademik di semester ini sangat mempengaruhi jumlah SKS yang dapat diambil di semester berikutnya. Misalnya, untuk IP 3 ke atas, SKS yang dapat diambil adalah maksimal 24 SKS. Namun, untuk IP kurang dari 1,5, SKS yang dapat diambil maksimal kurang dari atau sama dengan 12 SKS. Jadi, semakin kecil IP saudara, maka semakin kecil juga SKS yang dapat diambil. Selanjutnya, terhadap proses perkuliahan yang kawan FH jalani, harus dilakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan studi mahasiswa yang dilakukan tiap semester dan kumulatif tiap tahun. Evaluasi dilakukan dengan penilaian mata kuliah yang dilakukan di tiap semester. Nantinya diakumulasi dalam IP semester. IP semester ini diakumulasikan dalam keseluruhan masa studi yang disebut sebagai Indeks Prestasi Kumulatif atau disingkat IPK. Penilaian setiap mata kuliah ditentukan melalui komponen tugas terstruktur 1, tugas terstruktur 2, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Tugas terstruktur dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester, yaitu tugas terstruktur 1 sebelum ujian tengah semester dan terstruktur 2 sebelum ujian akhir semester. Tugas terstruktur 1 dan 2 yang biasanya disingkat T1 dan T2 ini dapat berupa penulisan makalah, presentasi, kuis, membuat karya atau proyek tertentu, praktek atau simulasi, dan sebagainya tergantung masing-masing mata kuliah. UTS dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik, yaitu ujian yang diadakan secara terjadwal pada tengah semester dengan persentase 50% dari materi mata kuliah. UAS dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik, yaitu ujian yang diadakan secara terjadwal pada akhir semester dengan persentase 100% dari materi mata kuliah. UTS dan UAS dapat dilakukan dalam bentuk soal atau berupa penulisan makalah, presentasi, kuis, membuat karya atau proyek tertentu, praktek atau simulasi, dan sebagainya, tergantung masing-masing mata kuliah. Nilai akhir merupakan hasil akhir penghitungan komponen T1, UTS, T2, dan UAS. Rumusnya sebagai berikut. Rekapan nilai hasil ujian Anda dapat diperoleh dengan mengakses akun Sistem Informasi Akademik Mahasiswa atau SIAM. Nilai akhir atau NA dinyatakan dengan huruf sebagai hasil konversi nilai angka sebagai berikut. Ketentuan nilai ini juga tergantung dari kedisiplinan kawan FH mengikuti kuliah. Kehadiran kawan FH dalam perkuliahan berpengaruh pada penilaian, karena jumlah kehadiran yang tidak memenuhi syarat dapat berakibat Anda tidak dapat mengikuti ujian akhir semester. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya, sampai pada batas masa studi program studi berakhir. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, setiap mata kuliah tentu memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan saudara. Mata kuliah yang memperoleh nilai baik tentu akan mempengaruhi IP semester dan berpengaruh pada jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya. Semakin banyak jumlah SKS yang ditempuh tiap semester, masa studi saudara akan jauh lebih cepat. Sebaliknya, jika IP saudara rendah, maka jumlah SKS yang diambil selanjutnya akan lebih sedikit. Dan yang terburuk adalah Anda tidak lolos evaluasi setiap tahun, di mana Anda dapat dinyatakan gagal studi atau drop out. Nah, kawan FH, momen yang pastinya ditunggu-tunggu adalah ketika Anda lulus dan berhak memperoleh gelar sarjana hukum. Bagaimana cara Anda memperoleh kelulusan ini? Tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kawan FH terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan. Kedua, kawan FH telah memenuhi sekurang-kurangnya 144 SKS. Ketiga, masa studi kawan FH tidak lebih dari 7 tahun. Untuk mahasiswa pindahan, lama belajar pada perguruan tinggi asal diperhitungkan sebagai masa studi. Keempat, IPK kawan FH sekurang-kurangnya 2 tanpa nilai E dan nilai D paling banyak 10% dari beban kredit total.
Dan kelima, kawan FH telah lulus ujian tugas akhir atau bagi mahasiswa program sarjana disebut dengan skripsi. Nah, apakah Anda ingin memperoleh predikat cum laude? Cum laude atau dengan pujian adalah predikat tertinggi yang dapat diperoleh. Kriteria predikat kelulusan sendiri ditentukan antara lain oleh IP kumulatif. Berikut adalah predikat kelulusan sarjana ilmu hukum. Demikianlah penjelasan tentang sistem perkuliahan. Untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang tahapan studi, kurikulum, dan juga skripsi, kawan FH bisa membacanya lebih lengkap di buku pedoman pendidikan atau berkonsultasi langsung dengan dosen penasehat akademik. Demikianlah, terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai ketemu di kegiatan perkuliahan. Hukum bersatu, tak bisa dikalahkan.